Kita berada di episode 64. Banyak anak, banyak rezeki. Apakah masih relevan? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.ht207. Kak, kenapa sih pakai kita? Kan saya bisa, kita itu kan kayak jamak gitu loh, ya kan? Karena begini, karena Pelita Hati 207 itu mencakup Jahid Del Afif ya, salah satu editor, salah satu mentor gue juga, yang dia banyak banget berjasa dan nolongin gue pada saat gue terpuruk dan ketika gue juga nggak terpuruk ya. Jadi ya Pelita Hati 207 adalah produk kita berdua ya. Dan gue juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau kalian itu pengen banget ya mengkonsumsi susu kambing Etawa, kalian bisa check out dan kalian bisa cek juga di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok, dan juga di pokoknya gitu deh, atau Pelita Hati Store yang ada di 5 platform itu ya. 5 di sini ada YouTube Reels juga, kita buat Reels juga ya. Dan gue ngucapin terima kasih banyak kepada yang tenggorokan gue kenapa sih? Gue ngucapin terima kasih banyak kepada yang sudah subscribe, karena dukungan kalian dan support kalian itu tuh penting banget bagi gue. Dan bagi yang belum subscribe, aduh, sudah ribuan subscriber yang ada di Pelita Hati 207. Kamu malah bengong aja sih. Kamu tuh bakalan dapat informasi-informasi yang keren banget di sini ya kan? Informasi seputar hidup, informasi seputar pertanyaan-pertanyaan kalian juga gitu. Dan komennya juga seru-seruan kok. Bersama gue tentunya. Sometimes gue gila, sometimes gue lurus ya. Tapi demi kalian kadang-kadang tuh kita kayak ya udah deh melakukan yang terbaik aja. Bentar, tenggorokan gue tuh. Kalian tau gak sih kalau udah pilek 3 harian gitu kayak ada lendir yang masih nyangkut di tenggorokan gitu, yang biasanya suara gue getaran di hatiku yang lama haus akan layanmu seperti kayak ayam mau disembelih seperti apeti. Udah, yuk kita lanjut ke tema yang berikutnya di episode 64 ini ya. Banyak anak banyak rezeki katanya kalau kata orang zaman dulu gitu. Nah, masalahnya begitu banyak Gen Z ataupun generasi milenial sekarang ini yang kayaknya hal seperti itu tuh udah nggak relevan lagi deh gitu. Kayak semakin banyak anak, rezekinya tuh semakin banyak gitu. Tapi kan orang melarat juga susah. Ya maksudnya banyak ya yang gembel-gembel tapi anaknya banyak gak keurus gitu. Dan orang-orang kaya herannya tuh anak 2, 3, 1 gitu kan. Entah kenapa sih padahal harta udah banyak gitu. Gak ngerti juga. Nah, kok gak ngerti juga. Ya di sini gue akan sampaikan gimana sih TO geb. Nah, jadi gue pengen ngasih tahu juga ke kalian mindset orang zaman dahulu plus orang Islam inilah yang melatar belakangi kenapa munculnya istilah banyak anak banyak rezeki. Kenapa ada plus agama Islamnya? Karena begini, I don't know di agama lain because kalau we are as a Muslim itu dari zaman dulu itu memang ditekankan setiap anak itu membawa rezekinya. Terus kemudian mindset orang zaman dulu juga ketika banyak anak banyak rezeki itu adalah ketika sawah ladangnya itu masih banyak, jadi orang tua mempergunakan atau mengeksploitasi dalam tanda petik ya. Artinya kalau tanda petik itu kan bermakna ganda gitu, bukan bermakna sepertinya atau bukan bermakna sebenarnya. Jadi mengeksploitasi atau memanfaatkan anak itu untuk membantu perekonomian orang tua. Which is that's not wrong ya. Itu juga nggak sepenuhnya salah karena mindset orang tua zaman dulu itu benar-benar bertahan hidup ya. Jadi orang zaman dahulu itu kan bertahan hidup. Jadi sehingganya ketika anak sudah berusia balik 17-18an, mereka ikut membantu menggarap sawah, ladang ataupun pertanian milik orang tuanya. Sehingga kata banyak rezeki di sini adalah pengelolaan sawah, pengelolaan ladang yang orang tua zaman dahulu itu mempergunakan anak-anak mereka untuk itu gitu. Terus kemudian juga pemahaman agama Islam karena mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah beragama Islam, karena di dalam agama Islam sendiri
itu disebutkan Nabi Muhammad membanggakan kaumnya ataupun umatnya ya di hadapan banyak umat nantinya di hari kiamat gitu. Terus kemudian beberapa para sahabat Nabi juga memiliki anak yang sangat banyak, sehingganya karena tauladan dan contohnya ada, plus ditambah dengan setiap anak itu membawa rezeki. Inilah dua kombinasi di mana paham itu waktu itu dan di zaman dulu itu sangat banyak sekali orang tua pakai gitu. Banyak anak banyak rezeki, udah begitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah masih relevan di zaman sekarang? Nah, sebelum ke situ lagi, gue juga pengen ngejelasin nih definisi rezeki dan yang difahami orang-orang di zaman dulu. Jadi begini, definisi rezeki yang dipahami oleh orang-orang zaman dulu adalah sesuatu yang sifatnya itu jasa dan sesuatu yang sifatnya tuh non material. Jadi itu juga termasuk bagian dari rezeki. Kalau rezeki yang dipahami oleh anak-anak zaman sekarang kan duit ya, duit, iPhone, harta benda gitu, which is itu juga bagian dari rezeki. Tapi orang tua zaman dulu itu sawah, pertanian, kemudian kehidupan seseorang itu tuh seperti rezeki gitu. Kemudian kesehatan seseorang itu rezeki, ya itu bagian daripada rezeki begitu. Atau misal orang tersebut mungkin berada ya atau lurah kah, atau orang yang mungkin dia termasuk perangkat desa kah mungkin, sehingganya ketika punya anak itu seperti ya this is my clan gitu kan, seperti itu. Jadi inilah yang mendasari orang di zaman dulu itu memiliki mindset seperti itu. Nah, sebelum lanjut juga, gue pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi perkembangan manusia itu membeludak setelah revolusi industri pada tahun 1800-an. Apa itu revolusi industri? Kalian bisa cek aja di Google. Tapi gue akan menjelaskan singkat terlebih dahulu ya. Jadi revolusi industri itu, misal awal mula perkembangan industrialisasi. Misal pembuatan baju besar-besaran dengan adanya pabrik tekstil, kemudian pembuatan beberapa parabotan plastik dan juga parabotan rumah tangga besar-besaran dengan adanya pabrik, dan itu memang Eropa adalah benua atau negara-negara di Eropa seperti Inggris adalah negara yang awal-awal mereka membuat atau mentrenseterkan revolusi industri, sehingga kemudian ditemukannya pupuk, kemudian pertanaman gandum, padi dan juga bahan-bahan pokok itu ditanam dengan kurun waktu yang singkat dengan jumlah yang begitu banyak. Inilah yang inilah yang menjadikan beberapa orang-orang di zaman dulu membuat anaknya juga cukup lumayan banyak karena harapan hidupnya itu semakin tinggi. Terlepas dari nanti ada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu merosot lagi ya. Dan pada stres semua tuh. Tapi kan di berbagai macam wilayah ada yang tidak terkena dampak Perang Dunia seperti itu. Nah, suatu teori itu terus gimana dong? Banyak anak banyak rezeki ini masih relevan atau tidak? Nah, jadi begini. Suatu teori itu akan menjumpai siapa yang meyakininya. Jadi tergantung siapa yang meyakininya. Saya akan ambil contoh begini. Ada orang yang punya keyakinan, jangan pergi di hari Sabtu loh, nanti sial gitu. Terus ada orang yang gue mau pergi kapanpun gue nggak akan sial deh. Kalau takdirnya sial ya sial aja. Kalau takdirnya mujur ya mujur aja. Dan itu tidak tergantung hari, jam, waktu, kalender ataupun pahing ya. Mungkin di sebagian tempat ada suku tertentu yang memang meyakini seperti itu. Tapi anehnya dia tidak menjumpai kesialan tuh di hari Sabtu karena dia tidak meyakininya. Ngerti gak sih kalian? Dan ada juga yang karena dia meyakini hal itu sehingganya dia teryakini seperti itu. Jadi dia ngerasa yakin aja deh seperti itu. Nah, inilah yang kemudian suatu teori itu akan menjumpai si yang meyakininya gitu. Nah, apakah banyak anak banyak rezeki itu beneran relevan? Bukan relevan, beneran ada ya tidak ada di kamu ketika kamu tidak meyakininya.
orang-orang yang ada di zaman dulu mereka dapat aja tuh ya karena mereka meyakininya gitu. Nah, terus ini nih kesimpulan pribadi aku ya, kesimpulan pribadi Pelita Hati 207. Masih relevan atau tidak? The answer is no. Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena yang jadi banyak anak banyak rezeki itu, guys, I don't know, karena saya juga masih I'm still young, karena saya masih muda. Tapi ini saya membuat kesimpulan sementara. Everyone has to grow up. Setiap orang tuh pasti tumbuh ya. Bisa jadi saya meralat ucapan saya di tahun kemudian. Bisa jadi saya bisa meralat pendapat saya di 5 atau sampai dengan 7 tahun yang akan datang. I don't know, and we don't know tentunya ya tentang itu. Tapi kesimpulan untuk saat ini, gue meyakini bahwa banyak anak banyak rezeki itu tidak relevan di zaman sekarang. Dengan alasan yang pertama, biaya hidup kita itu semakin meningkat. Bahkan orang-orang tua zaman dulu, mereka sudah punya rumah di umur mereka 30. Mereka juga menikah di umur 25 atau di umur 20 dengan mengenyampingkan kata mapan di dalam hidupnya. Yang penting nekat, nikah, ya kan, ada restu, ya udah. Dan uniknya mereka juga bisa buat rumah karena jumlah tanah mereka tuh masih banget banyak dan juga harganya murah di zaman dulu. Sekarang dengan harga yang selangit, kebanyakan orang tuh bisa dapat rumah juga di usia hampir rata-rata masyarakat Indonesia itu mendapatkan rumah setelah mereka itu usia sekitaran 45 tahunan. Jadi ini tuh memang miris ya. Belum lagi sektor dan faktor yang lain yang menyebabkan orang itu ya gali lubang tutup lubang dalam hal perhutangan. Jadi sehingganya ya kalau tentang keberuntungan tiba-tiba dapat warisan kayak atau dapat apa, ya itu di luar daripada itu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu di zaman sekarang tidak relevan lagi. Itu aja nih guys kesimpulan dari Pelita Hati 207. Apakah banyak anak banyak rezeki itu masih relevan? And the answer is no ya. Jawabannya itu tidak. Udah hampir 13 menit gue ngoceh panjang kali lebar kali tinggi ya. Jangan lupa subscribe, dan bagi yang belum subscribe terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe sekarang juga, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih. Udah gue belibet, makasih ya.